Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Sulistiawati, NIM 201200042. Di sini saya dari kelompok 11 bersama rekan saya akan menjelaskan materi tentang kaidah usuliyah dari segi bahasa atau al-qaidah al-usuliyah al-lughawiyah segi kejelasan arti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kaidah pada dalil yang sudah jelas. Yang pertama yaitu dhohir. Dhohir menurut istilah usul fikih adalah yang berarti kuragu-ragukan di antara dua perkara atau dua lafadz, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Al-Basdawi memberikan definisi dhohir ialah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas, maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafadz itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan dhohir itu adalah suatu lafadz yang dengan mendengar lafadz itu pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung kepada petunjuk lain. Selanjutnya yaitu nas. Nas menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak, sedangkan secara istilah nas adalah lafadz yang menunjukkan pengertian secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan oleh konteksnya. Definisi nas menurut Al-Basdawi adalah lafadz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafadz dhohir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan pembicara itu sendiri. Selanjutnya yaitu mufassor. Lafadz mufassor adalah lafadz yang menunjukkan kepada makna yang jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain atau biasa disebut dengan ta'wil. Asy-Syarkhisi mendefinisikan mufassor adalah nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain. Lafadz mufassor di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lafadz yang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, lafadz yang pada awalnya bersifat mujmal dalam arti masih belum jelas. Namun, lafadz tersebut menjadi jelas disebabkan adanya dalil lain yang datang untuk menjelaskannya. Yang terakhir yaitu muhkam. Ayat muhkam berarti ayat Al-Quran yang jelas. Makna menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakama yahkamu hakaman, yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Jadi, muhkam adalah akurasi dan kualitas tinggi pada lafadz-lafadz dan arti-artinya. Al-Quran menggunakan bahasa dan sastra yang amat fasih. Setiap berita-beritanya benar dan bermanfaat. Al-Quran tidak mengandung penipuan, konflik, maupun kata-kata kosong yang tidak berguna. Semua hukum-hukumnya adil, tidak zalim, tidak bersanggahan, dan sebaliknya hukum yang tidak relevan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Dewi Kurniawati, NIM 201200048. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kaidah pada dalil yang belum jelas. Yang pertama, khafi. Menurut bahasa adalah tidak jelas atau sembunyi. Sedangkan menurut istilah, khafi artinya seperti yang dikemukakan oleh Adib Salih adalah suatu lafaz dzahir yang jelas maknanya, tetapi lafal itu sendiri menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga mengatasinya tidak ada jalan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, ketidakjelasan ayat tersebut timbul ketika ayat itu diterapkan pada tukang copet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya tersebut. Yang kedua, muskil. Menurut bahasa adalah sulit atau sesuatu yang tidak jelas. Perbedaannya, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanya qarinah yang dapat menjelaskan kerumitan itu
tentunya dengan pembahasan yang mendalam. Nah, oleh sebab itu, khafi dan muskil terdapat perbedaan, yaitu terletak pada zatiyah lafal itu sendiri. Oleh sebab itu, muskil lebih tinggi kadar kemubhamannya daripada khafi. Nah, yang tiga, mujmal. Menurut bahasa, berarti global atau umum atau tidak terperinci. Sedangkan menurut istilah adalah lafal yang tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali bila ada penafsiran dari pembuat mujmal tersebut. Hal ini karena kata-kata itulah yang dipakai syar'i dalam memberikan taklif kepada manusia. Misalnya, lafaz sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Karena itu untuk mencari kejelasan dari lafal tersebut, bukan dengan jalan ijtihad yang dipakai, tetapi melalui jalan penjelasan dari pembuat syar'i itu sendiri. Nah, yang keempat, mutasyabih. Secara bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan. Menurut istilah adalah suatu lafal yang tidak jelas atau juga tidak ada penjelasan dari syara', baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga tidak bisa diketahui oleh semua orang, kecuali orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.